nanti di akhirat lebih baik dari apa yang pernah mereka kerjakan di dunia. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga melihat hadis Rasulullah SAW. Ini salah satunya saja contoh di antara nas yang menunjukkan kebaikan hidup di dunia, yang itu kita artikan sebagai mulia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian berjual beli dengan cara inah. Cara inah itu adalah riba, tetapi yang dipoles dengan kilah-kilah sehingga seakan-akan menjadi tidak riba. Contohnya, saya ingin mendapatkan uang, terus saya beli barang, taruhlah motor dari seseorang, tapi dengan pembayaran tunda, pembayaran nanti. Harga motor itu 20 juta, bayarnya nanti atau bertahap. Terus saya jual lagi motor yang sudah saya beli kepada penjualnya dengan harga 18 juta umpamanya, tapi cash. Tapi cash itu sebenarnya adalah kilah. Sebenarnya saya ingin pinjam uang sama dia 18 juta, nanti saya bayarnya 20 juta. Tapi lewat seakan-akan pakai wasilah motor. Lah itu adalah cara inah. Riba tapi yang dipoles. Lah kalau orang sudah berjual beli seperti itu dengan kilah-kilah yang sesungguhnya itu adalah riba, tapi seakan-akan menjadi tidak riba. Yang kedua, wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz zar', kamu mengikuti ekor sapi dan kamu ridho dengan cocok tanam. Maksudnya orang cenderung kepada dunia, lupa pada akhirat. Hidupnya adalah untuk hanya mikir dunia saja, bagaimana sapinya, bagaimana cocok tanamnya dan seterusnya. Jadi yang difikirkan hanya dunia, melulu dunia. Yang ketiga, wa taraktumul jihad, dan kamu meninggalkan jihad. Tidak berpikir untuk berjihad di jalan Allah. Maka kata Rasulullah, sallallahu alaikum dhulla, Allah akan menjadikan kehinaan itu menguasaimu. Jadi tidak ada kemuliaan bagi orang yang hidup seperti itu. Hidupnya serba duniawi, segala cara ditempuh untuk mendapatkan dunia meskipun itu adalah cara yang haram. Tidak berpikir untuk agama, maka akan dikenakan kehinaan oleh Allah. La yanzi'uhu anhu, la yanzi'uhu ankum. Allah tidak akan mencabut kehinaan ini dari kamu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali kepada agamamu lagi. Artinya untuk mengurai masalah-masalah yang seperti itu tidak diurai satu persatu, tidak diurai secara parsial, tapi orang harus kembali kepada agama, kepada dinul Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya harus kembali kepada apa yang dulu kaum muslimin generasi pertama telah memahami dan menjalankannya. Baru kemudian orang-orang akan lepas dari keterpurukan, akan lepas dari kehinaan.
Lah, apakah kaum muslimin sekarang berada dalam hidup yang mulia, atau sesungguhnya kebanyakan atau banyak di antara kaum muslimin hidup dalam keterpurukan? Maka solusi satu-satunya adalah kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW yang dulu telah dijalankan oleh umat Islam generasi pertama dan diamalkan oleh mereka. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwa lan yusliha akhir hadhil ummah ila bima aslaha awwalahu, atau kama qala Imam Malik, tidak akan bisa memperbaiki keadaan akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik pada generasi umat Islam yang pertama. Kalau kita ingin memperbaiki keadaan umat Islam di zaman akhir ini, harus kembali kepada Islam yang difahami dan telah memperbaiki generasi umat Islam yang pertama. Artinya manusia yang dulunya jahiliyah, terbelenggu oleh kemusyrikan, menjadi baik karena dengan dinul Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, itulah yang dimaksudkan dengan mulia. Jadi bukan karena hartanya banyak, bukan berarti nggak boleh punya harta banyak. Juga ukurannya bukan karena jabatan, tapi bukan berarti tidak boleh punya jabatan, dan seterusnya. Maka kata judul, mulia dengan manhaj salaf. Kita juga ingin dan harus mengulang pemahaman ini, harus terus menerus bertanya tentang apa sih sesungguhnya manhaj salaf, supaya kita tidak terjebak pada senang dengan istilah, tapi kita tidak tahu seharusnya kita bagaimana bermanhaj salaf. Jangan-jangan yang dulunya kita sudah pernah faham, kemudian lupa karena tergerus oleh pengaruh-pengaruh kehidupan dunia, oleh pengaruh pemikiran-pemikiran yang berkembang. Apalagi kalau semakin hari dunia kita semakin menjadi sempit, mengecil karena adanya informasi yang hanya 1 menit kita bisa mengetahui seluruh dunia. Adanya medsos dan lain sebagainya, itu melalui medsos tersebar pemikiran-pemikiran yang mungkin merusak pemikiran kita, merusak syahwat kita. Makanya kita harus terus-menerus berusaha memahami apa sih sesungguhnya manhaj salaf. Jangan sampai manhaj salaf itu hanya sekedar sebagai istilah, sebagai bungkus, hanya terletak pada jenggotnya, hanya terletak pada cadarnya, hanya terletak pada pakaiannya, hanya terletak pada suara-suara kita, kajiannya kajian salafi. Orang itu sudah ikhwan apa belum? Orang itu sudah akhwat atau belum? Hanya sebatas itu. Lah, apa sih sesungguhnya yang dinamakan manhaj? Manhaj itu secara ringkas saja, itu kita tidak sedang membahas secara bahasa secara panjang lebar atau istilah-istilah secara panjang lebar. Jadi istilah manhaj menurut bahasa adalah at-tariqul wadih. Ringkasnya seperti itu. Manhaj itu adalah at-tariqul wadih al-bayyin al-mustaqim. Jadi manhaj itu adalah jalan yang jelas, terang dan lurus. Baik itu dalam arti jalan yang hissi, fisik, misalnya jalan tol misalnya, atau jalan ini
Jadi secara bahasa manhaj bisa berarti seperti itu. Atau maknawi, atau jalan dalam pengertian maknawi, yaitu misalnya jalan Islam atau jalan hidup, itu disebut sebagai manhaj. Intinya dia artinya adalah jalan yang jelas, terang dan lurus. Secara syar'i kita melihat kalimat manhaj atau minhaj terdapat di dalam nas, baik Al-Quran ataupun sunnah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing umat di antara kamu kami buatkan untuknya syir'ah, jalan dan sunnah, jalan dan tata cara, metode. Jadi setiap umat punya jalannya dan punya manhajnya, punya tata caranya sendiri-sendiri yang mereka tempuh. Kalau kita kerucutkan kalimat manhaj menjadi manhaj salaf, itu artinya adalah sekumpulan kaidah dalam menjalani Islam, pedoman-pedoman dan prinsip-prinsip. Itu manhaj. Manhaj salaf itu adalah sekumpulan kaidah, sekumpulan pedoman, prinsip yang keseluruhannya diambil dari Alkitab, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijalankan dan ditempuh oleh para as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Saya kira secara ringkas itu demikian pengertian dari manhaj. Jadi manhaj jangan dikeliru fahami, karena ada yang memahami manhaj itu kan strategi. Bukan strategi, tapi manhaj itu adalah jalan, sekumpulan metode, sekumpulan kaidah, pedoman dan prinsip yang sumbernya adalah Alkitab dan Sunnah, dijalankan oleh para salafus salih radhiyallahu anhum. Nah, kalau kita ingin bermanhaj salaf, artinya kita mengikuti pedoman-pedoman yang dulu pernah difahami, dijalankan dan dilakukan oleh para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, sekarang kita berusaha untuk memahami salaf itu apa. Di dalam bahasa Arab, pengertian salaf itu yang terpenting adalah orang-orang yang terdahulu. Dalam pengertian bahasa Arab itu banyak pengertiannya, tetapi yang terpenting pengertian as-salafu adalah orang-orang yang terdahulu. Baik orang-orang terdahulu dalam artian dia telah merintis sebuah jalan sebelum kita melakukannya, mereka sudah merintis sebuah jalan. Atau orang-orang terdahulu dalam arti dia lebih tua dari kita. Itu juga para pendahulu kita, ayah kita, nenek moyang kita, itu adalah orang-orang yang menjadi salaf kita. Atau orang-orang yang kedudukannya lebih daripada kita, atau orang-orang yang telah meninggal dunia yang sudah mendahului kita, itu disebut sebagai salaf kita secara bahasa. Nah, nanti secara istilah syar'i ya tentu ada terkait dengan pengertian asli dari bahasa, dari pengertian bahasa. Mereka para as-salaf menurut pengertian syar'i adalah sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Tokoh-tokoh yang telah
merintis petunjuk sesudah kehidupan Nabi SAW yang disebut sebagai Al-Qurun Ats-Tsalatsah Al-Ula, 3 generasi umat yang pertama, para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Ini 3 generasi umat terbaik yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dan disaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai khairun nas, sebagai khairul qurun, generasi terbaik. Dalam hadis misalnya yang muttafaq alaih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di generasiku, kemudian orang-orang yang sesudahnya, kemudian orang-orang yang sesudahnya lagi. Jadi yang dimaksudkan dengan as-salafus salih adalah yang pertama adalah al-qarnul awwal, generasi pertama umat sesudah Nabi SAW, yaitu mereka para sahabat. Lebih khusus lagi mereka adalah al-muhajirun wal ansar. Lebih khusus lagi mereka adalah al-muhajirun wal ansar. Disusul kemudian oleh para sahabat yang lain yang tidak disebut sebagai al-muhajirun dan al-ansar. Baru kemudian disusul oleh generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Kita perlu memahami ayat ini. Ini surat At-Taubah ayat 100. Dan as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu, al-awwalun, yang pertama-tama dalam Islam, generasi terdahulu dan pertama-tama Islam. Minal muhajirin, yang mereka itu terdiri dari kaum muhajirin. Orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah, meninggalkan segala apa yang mereka miliki, tanah, harta benda, kekayaan, semuanya dibawa dari Mekah menuju ke Madinah karena ingin mempertahankan Islam, ingin menjaga keutuhan Islam di dalam dirinya. Jangan sampai agama, jangan sampai Islam yang ada pada diri mereka rusak karena gangguan-gangguan. Maka mereka melarikan diri, meninggalkan semua harta kekayaan dan seluruh apa yang dimiliki, hanya membawa apa yang bisa dibawa, badan, pakaian yang melekat dan apa saja yang mungkin bisa dibawa, meninggalkan dunia itu semuanya untuk menjaga dan memelihara keutuhan agamanya ke Madinah. Itu adalah al-muhajirun. Wal ansar, dan orang-orang ansar, orang-orang yang menjadikan hidupnya untuk menolong dan membantu orang-orang yang membutuhkannya, yaitu kalangan al-muhajirun. Maka di sini disebut oleh Allah sebagai as-sabiqunal awwalun. Mereka adalah al-muhajirun wal ansar. Kemudian Allah katakan walladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti orang-orang muhajirin wal ansar. Siapa? Yang paling pertama adalah para sahabat yang bukan muhajirun dan bukan ansar. Kemudian orang-orang yang sesudahnya. Mengikutinya bagaimana? Bi ihsan, dengan ihsan mengikutinya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang dimaksudkan ihsan itu adalah itqan, mengikutinya dengan mantap, dengan keyakinan.
dengan kemantapan, dengan keyakinan, dengan ilmu. Maka orang yang demikian, mereka itu semuanya para muhajirin dan ansor, dan semua orang yang mengikuti muhajirun dan ansor dengan ihsan ini, radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka. Wa ridwanullahi akbar, padahal ridho Allah itu adalah yang terbesar. Kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Allah karena kita dihitung sebagai orang-orang yang ittiba' kepada al-muhajirun wal ansar dan generasi 3 pertama yang dimuliakan oleh Allah, kita dapat ridho dari Allah, rasanya dunia itu sudah tidak penting bagi kita. Yang penting adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya apakah kita mendapatkan ridho Allah atau tidak? Masalahnya itu. Radhiyallahu anhum wa radu an, dan mereka pun ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah, puas mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah. Wa a'adda lahum, dan Allah sediakan untuk mereka jannat, sorga-sorga, yang di dalam sorga-sorga itu ada bangun-bangunan, ghuraf, kamar-kamar, istana-istana, tajri tahtahal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah sukses yang besar. Apa ada sukses yang seperti itu? Itu namanya hidup mulia. Itu sukses yang besar. Dzalikal fawz al azim, itulah sukses yang besar. Bukan dunia sukses yang besar. Orang yang ingin mulia dan orang yang cerdas, kesuksesan yang dikejar itu bukan sukses dunia. Karena sukses dunia itu akan berakhir, akan kita tinggalkan cepat atau lambat. Mengapa kita itu berjibaku merelakan nyawa, hidup, dan harga diri kita hanya untuk mengejar dunia yang akan kita tinggalkan? Mengapa tidak kita kejar al-fawzul azim di akhirat itu dengan cara ittiba kepada as-sabiqun al-awwalun? Ittibanya dengan ihsan, dengan ilmu kita faham apa yang dilakukan oleh as-sabiqun al-awwalun, apa prinsip-prinsip hidup mereka, apa kegiatan-kegiatan mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana mereka memahami Islam, bagaimana mereka menerapkan Islam. Dzalikal fawzul azim. Ketika sudah masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalika al fawzul azim. Ayat yang lain yang khusus terkait dengan al-muhajirun, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 8, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang fakir muhajirin yang mereka diusir dari rumah-rumah mereka, dari negeri mereka. Mekah itu adalah negeri yang mereka cintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi negeri yang mereka cintai dan negeri yang dicintai oleh Allah terpaksa mereka tinggalkan untuk menyelamatkan agama. Wa amwalihim, dan diusir dari harta-harta mereka. Yabtaghuna fadlan minallah, mereka menginginkan untuk mendapatkan fadl, karunia dari Allah, keutamaan dari Allah, dan mendapatkan ridha yang mereka kejar. Kenapa mereka rela meninggalkan semuanya itu? Negerinya yang dicintai, hartanya, seluruh apa yang mereka miliki, mereka tinggalkan semuanya dalam rangka untuk mencari fadl, karunia Allah, mencari
keutamaan dari Allah, mencari ridwan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka membela agama Allah, membela rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sebenar-benarnya. Imannya iman yang benar, perjuangannya perjuangan yang benar, rela meninggalkan semuanya dalam rangka untuk ibtigha, mencari karunia dan ridha Allah, dan hidupnya semata-mata untuk membela agama Allah dan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muhajirun. Luar biasa. Luar biasa. Kalau kita melihat penderitaan kaum muhajirun di awal-awal keislaman mereka sampai mereka meninggalkan Mekah ke Madinah, maka sesengsara apapun kehidupan kita sekarang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesengsaraan mereka. Tapi kesengsaraan yang kita alami, kita selalu keluh kesah terus. Kok enggak ada makhraj, enggak ada jalan keluar, kok saya sudah berdoa setiap malam, setiap hari, setiap saat, enggak juga ada jalan keluarnya. Padahal bukan apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan yang dilakukan para muhajirun, kesengsaraan yang dialami oleh kaum muhajirun. Walaupun hanya sekuku hitam, enggak ada bandingannya kesengsaraan yang mereka hadapi dengan yang kita hadapi. Tapi kita terus berkeluh kesah. Nah, marilah kita coba menjadi orang-orang yang kuat. Kemudian yang terkait dengan orang-orang Ansar, surat Al-Hasyr ayat 9, lanjutan ayatnya, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan yang beriman sebelum kehadiran orang-orang muhajirin. Ini maksudnya adalah orang-orang Ansar. Mereka orang-orang yang tinggal di Madinah. Mereka beriman sebelum kehadiran orang-orang muhajirin. Lah orang-orang Ansar ini yuhibbun, menyintai orang-orang yang berhijrah ke tempat-tempat mereka, menyintai kaum muhajirin, cinta yang luar biasa sebagai saudara sesama muslim, sebagai sama-sama sahabat Nabi SAW. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keperluan terhadap apa yang sudah mereka berikan kepada kaum muhajirin. Mereka tidak butuh terhadap harta yang diberikan kepada kaum muhajirin atau segala apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mementingkan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri. Coba ada enggak zaman sekarang orang seperti itu? Lebih memikirkan saudaranya daripada memikirkan hidupnya sendiri. Ini cuma tersinggung sedikit sudah bertengkar. Hanya karena omongan sedikit, dan orang itu mungkin enggak sengaja dianggap membuli kita, akhirnya bertengkar. Orang lain berbuat, kita merasa iri dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Akhirnya kita tidak menyatu hatinya. Kok sama-sama muslim, sama-sama mengaku bermanhaj salaf. Apa manhaj salaf seperti itu? Makanya kita perlu belajar terus tentang manhaj salaf. Kita jangan sampai merasa saya sudah paham kok manhaj salaf seperti apa. Enggak. Nyatanya masih seperti itu kok, belum paham. Jadi kita harus
terus-menerus mempelajari itu. Dulu orang-orang Ansar lebih memikirkan kaum Muhajirin daripada dirinya sendiri. Dibagi rumahnya, dibagi hartanya, dibagi tanahnya untuk kaum Muhajirin, dan tidak mengharapkan balasan dunia apa-apa kecuali yang diharapkan adalah ridha Allah SWT, pahala dari Allah. Walau kana bihim khasasah, meskipun sesungguhnya mereka sendiri merasa perlu, artinya meskipun mereka sendiri punya keperluan atas itu, tapi keperluan itu lebih dipentingkan untuk kaum Muhajirin daripada untuk dirinya sendiri. Wa may yuqa shuhha nafsihi, barang siapa yang dijaga kekikiran dirinya, kepelitan dirinya dijaga, akhirnya tidak menjadi orang pelit, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kembali disebut dalam ayat ini sebagai orang-orang yang beruntung, orang yang sesungguhnya tidak rugi, orang yang sukses. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-10 tentang orang-orang yang sesudah Muhajirun dan Ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini Al-Hasyr ayat yang ke-10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sudah Muhajirun dan Ansar, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina, dan ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah lebih dahulu beriman daripada kami. Ampuni saudara kami yang beriman lebih dahulu dari kami. Jadi mendoakan orang-orang yang datang sebelum mereka dengan doa, pertama minta ampun untuk dirinya, kemudian minta ampun kepada Allah untuk para Muhajirun dan Ansar. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau jadikan ada kedengkian di dalam hati kami, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang beriman semuanya. Wa ala ra'sihim, dan yang paling pertama yang kita tidak boleh dengki dan mohon petunjuk dari Allah, mohon taufik supaya Allah tidak menjadikan ada kedengkian dalam hati kita adalah kedengkian. Jangan sampai ada kedengkian terhadap kaum mukminin generasi pertama dan kaum mukminin yang lainnya. Karena orang beriman yang paling pertama adalah para sahabat Nabi Al-Muhajirun wal Ansar sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau maha penyantun dan maha kasih sayang. Itu seharusnya kita senantiasa berdoa dengan doa seperti ini supaya hati kita menjadi hati yang bersih. Jadi kita bermanhaj salaf lahir dan batin. Lah baru kemudian datang orang-orang sesudah Muhajirin, Ansor, dan para sahabat yang sesudah Muhajirin dan Ansor, datang berikutnya generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian generasi yang sudahnya, kemudian yang sudahnya lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di situ Imran, perawi sahabat, mengatakan la adri adzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du qarnaini aw thalatha. La adri adzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du qarnain aw thalatha. Saya tidak tahu, tidak ingat apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah itu menyebutkan 2 generasi atau 3
generasi. Yang penting para sahabat Muhajirun dan Ansor, kemudian sahabat sudah Muhajirun dan Ansor, tabi'un dan tabi'ut tabi'in adalah 3 generasi pertama yang mufaddalah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menghormati mereka, karena mereka adalah orang-orang yang telah mengerahkan segenap hidupnya untuk menyampaikan Islam kepada dunia sampai akhirnya Islam sampai kepada kita. Maka kita harus menjaga lidah kita jangan sampai terkotori dengan hal-hal yang merusak nama baik sahabat Nabi SAW. Nah, generasi mereka 3 generasi yang pertama ini yang disebut sebagai Al-Qurunul Mufaddalah, generasi yang dimuliakan oleh Allah. Mereka lah yang disebut sebagai Salaful Ummah, As-Salafus Salih, generasi As-Salafus Salih. Fahumul Qudwah, maka mereka itu adalah qudwah bagi kita sekalian, lahir dan batin. Manhaj mereka adalah jalan yang mereka tempuh, baik itu terkait dengan masalah akidah ataupun terkait dengan masalah muamalah atau terkait dengan akhlak dan terkait dengan seluruh sisi kehidupan keberagamaan kita. Itulah yang disebut sebagai manhaj salaf, jalan yang ditempuh oleh para salafus salih yang kemudian harus kita ikuti, dan itu menyangkut masalah akidah, masalah muamalah. Muamalah itu artinya apa? Masalah muamalah itu apa? Pernikahan itu muamalah, perdagangan itu muamalah, siasah itu muamalah, kehidupan saling bertetangga itu muamalah. Itu adalah muamalah. Jadi juga menyangkut masalah muamalah, masalah akhlak dan seluruh sisi kehidupan keberagamaan kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau itu adalah manhaj salaf, menyangkut sisi kehidupan manusia, baik itu akidah, ibadah, muamalah, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar termasuk di dalamnya. Tadi kan hanya contoh ya. Jadi akidah, ibadah, bagaimana ibadah kita, kemudian akhlak kita, muamalah kita, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Kalau itu adalah sesuatu yang harus kita bermanhaj salaf di dalamnya, maka kita harus belajar. Waktu yang kita miliki jika kita gunakan seluruhnya untuk mempelajari itu semuanya, saya rasa masih kurang, belum cukup. Apalagi kalau kita jadikan waktu itu hanya sekedar sebagai sambilan. Bagian terbesar dari seluruh kehidupan kita gunakan hanya untuk mencari dunia, untuk berpikir masalah dunia. Seharusnya seandainya kata kita punya waktu dan seluruh waktu kita gunakan untuk mempelajari bagaimana manhaj salaf dalam akidah, bagaimana manhaj salaf dalam ibadah, bagaimana manhaj salaf dalam berdakwah, bagaimana manhaj salaf dalam amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana manhaj salaf dalam iman dan seterusnya, maka yang kita pelajari tidak ada habis-habisnya, waktu kita kurang. Lebih miris lagi kalau misalnya
hidup kita sebagian besar adalah untuk nyantai. Bekerja untuk dunia tidak, tapi untuk nyantai. Sebagian di antaranya untuk tidur, sebagian di antaranya untuk bermaksiat, atau untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Kalau suruh baca Al-Quran, baca saja, baca 1 juz tiap hari itu rasanya berat. 1 juz itu, apalagi 2 juz, apalagi 3 juz, apalagi menghafalkan. Padahal untuk baca 1 juz itu paling 1 jam, paling 1 jam, betul ya Ustaz ya? 1 jam saja. Untuk baca yang lain baru 5 menit sudah ngantuk. Duh, berat itu. Tinggal ngantuk. Kalau jadinya ada pameo yang mengatakan kalau nggak bisa tidur, baca buku ilmu, nanti ngantuk setelah itu. Tapi kalau sudah ngelihat ini nih, sesuatu yang gepeng ini, oh itu berjam-jam, tidak sadar waktunya habis sampai larut malam, sholat malamnya ketinggalan. Sholat malamnya ketinggalan. Pada sholat malam enggak, Pak, Bu? Masih mending itu. Tapi kalau sholat subuhnya ketinggalan, subhanallah, rugi. Artinya kalau yang hadir di majelis ini insya Allah untuk sholat wajib dilaksanakan. Cuma sholat sunnahnya itu saya rasa yang mungkin perlu untuk kita tingkatkan lagi. Sholat lail, witir, kan gitu. Ini selingan saja bahwa witir itu adalah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga sholat 4 rakaat sebelum zuhur itu adalah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Kalau lupa atau sibuk diqadha oleh Rasulullah SAW. Witir, sholat sunnah qabla subuh itu selalu dikerjakan oleh Nabi. Fis safar wa fil hadar. Sholat sunnah sebelum subuh itu selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW, baik ketika beliau tinggal di negerinya ataupun ketika beliau sedang safar, termasuk sholat witir. Yang tidak dikerjakan ketika safar adalah sholat rawatib yang lain. Jadi ya kalau kita ingin mengikuti manhaj salaf, salah satu di antara hal yang perlu kita lakukan adalah kita rajinkan ibadah kita supaya kita tidak termudah terseret oleh nafsu syahwat. Karena untuk menangkal nafsu syahwat, karena syahwat manusia itu berubah-ubah, kadang-kadang syahwatnya sangat keras, kita ingin melakukan hal-hal yang tidak layak. Lah untuk menangkalnya kita banyak beribadah. Dengan cara banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, selalu mentaati Allah, itu akan bisa menangkal kita terjerumus dalam penyakit syahwat, supaya kita tidak tergerus dan terseret oleh pemikiran-pemikiran yang sekarang sangat mudah masuk lewat HP seperti ini. Ya kita harus belajar ilmu. Kita manfaatkan HP ini untuk ilmu, bukan untuk maksiat, bukan untuk menjadikan kita terseret oleh fitnah. Ngapa kita jadi ikut iri dan ikut dengki kepada orang yang banyak dibicarakan dalam HP? Urusan kita apa? Ya urusan kita apa? Orang mau korupsi misalnya berapa ribuan triliun, silahkan aja, bukan kok. Kita juga nggak akan bisa mengingatkan, bukan itu.
Jadi kita nggak usah termakan dengan masalah-masalah yang ada di HP ini nih, fitnahnya besar. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Jadi kita harus hati-hati mempergunakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini nikmat loh ya, nikmat. Caranya kita mensyukuri nikmat, pertama kita akui ini sebagai nikmat dari Allah. Di dalamnya ada kemaksiatan, maka kemaksiatannya kita singkirkan. Di dalamnya ada yang bisa merusak akidah kita, yang merusak itu kita singkirkan. Kita manfaatkan nikmat ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin benar-benar mengikuti manhaj salaf dengan ihsan, dengan mantap, yakin, ya mesti mau tidak mau kita harus belajar, mempelajari manhaj salaf dari globalnya sampai detail-detailnya, dari garis besarnya sampai rincian-rinciannya, akidahnya seperti apa. Tanpa itu nggak mungkin kita bisa mengikuti manhaj salaf. Tidak mungkin tanpa paham dan mempelajari apa manhaj salaf dalam beragama, itu tidak mungkin kita akan bisa mengikuti manhaj salaf. Karena manhaj salaf itu bukan sekedar nisbat, saya salafi, saya bermanhaj salaf, saya mengikuti sunnah Nabi, tapi buktinya tidak ada. Perlu kita buktikan, bukan sekedar klaim, bukan sekedar ngaku-ngaku, tapi kita buktikan. Lah kita akan bisa membuktikan bahwa diri kita bermanhaj salaf jika kita faham, dan yang paling penting mendapatkan taufik dari Allah sehingga kita faham dan kita mendapatkan taufik untuk mengamalkannya. Terkait dengan masalah ini banyak hadis-hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh ashabus sunan, dan kesimpulannya para ulama menyatakan hadis itu adalah hujjah, yaitu hadis-hadis yang menceritakan bahwa al-Yahud terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, Nasara terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, umat ini terpecah menjadi 73 firqah. Kata Rasulullah semuanya finnar kecuali satu yang tidak akan finnar. Maksudnya ini ancaman ya. Semua golongan firqah Islamiyah itu ada di dalam neraka kecuali satu, yaitu siapa? Al-jamaah, atau ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku tempuh. Jadi orang-orang yang menempuh seperti apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat Nabi, itulah orang-orang yang akan selamat dan tidak terancam dengan api neraka kecuali apabila melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nabi SAW dalam hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu bersabda, sampai Al-Irbad bin Sariyah dan para sahabat mengatakan ketika Nabi SAW berwasiat itu sampai menjadikan hati mereka itu luluh, air mata mengucur, karena itu wasiat yang disampaikan oleh Nabi seakan-akan wasiat yang terakhir kalinya. Jadi kata Rasulullah SAW, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar serta taat. Untuk mendengar dan taat, ini wasiat dari Allah. Usikum bitaqwallah.
Dan Rasulullah selalu mengingatkan umatnya supaya bertakwa kepada Allah. Seperti halnya Allah juga mengingatkan hamba-hambanya untuk bertakwa kepada Allah. Allah mengingatkan nabinya untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nabi ittaqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Hatta Allah berwasiat kepada nabinya untuk bertakwa kepada Allah. Nabi mengingatkan umatnya untuk berwasiat untuk bertakwa kepada Allah, seperti dalam hadis ini. Usikum bitaqwallah. Ingat, aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar dan taat. Mendengar dan taat maksudnya kepada ulat umuril mu'minin, kepada para penguasanya kaum muslimin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang menjadi amir di antara kalian itu adalah seorang budak atau seorang bekas budak. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang ada yang hidup di antara kalian wahai para sahabat, kata Nabi waktu itu di hadapan para sahabat, siapa di antara kalian yang hidup nanti sesudahku, fa innahu fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Artinya perselisihan itu muncul tidak lama sesudah Nabi wafat. Fa'alaikum, obatnya adalah ketika Nabi menyatakan ada penyakit, kemudian menjelaskan obatnya. Dan perpecahan umat itu adalah penyakit. Dan itu sudah merupakan sunnatullah. Perpecahan itu adalah sunnatullah. Tapi bukan berarti tidak bisa diobati, bisa diobati. Makanya Nabi SAW memberikan obatnya. Obatnya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku dan kepada sunnah al-khulafa'ur rasyidun sesudahku. Karena sunnah al-khulafa'ur rasyidun adalah sunnah Nabi. Berpegang pada sunnahku dan kepada sunnah para al-khulafa'ur rasyidun. Tamassaku biha, pegangi sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit sunnah itu dengan gigi geraham kamu. Kenceng itu. Jadi tidak mau lepas berpegang pada sunnah ini. Karena kalau tidak lepas, kalau tidak kenceng memegang sunnah ini akan lepas. Akan terlepas pasti kalau kita tidak kenceng-kenceng berpegang pada sunnah Nabi SAW ini dan sunnahnya para sahabat, akan lepas. Kalau lepas dipegang lagi akan sulit. Kalau orang sudah termakan oleh pemikiran Khawarij, akan sulit kembalinya dia. Karena subhatnya sangat kuat, akan sulit kembalinya. Maka pegang sunat itu, gigit dengan gigi gerahammu sekencang-kencangnya. Yang pertama, jadi berpegang kepada sunnah dengan kencang berpegangnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan awas, hati-hati kamu, jangan sekali-sekali mengadakan perkara yang baru dalam agama. Hati-hati terhadap perkara-perkara baru dalam agama, bukan baru dalam masalah dunia ya. Ini saya ingatkan sekali lagi, baru dalam masalah agama. Dulu tidak dicontohkan, tidak diajarkan oleh Nabi, tidak pernah difahami oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Tiba-tiba sekarang ada, ini namanya baru dalam masalah agama. Bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia sih banyak yang baru ya. Dulu yang namanya sambal ya untuk makan dengan nasi itu. Kalau sekarang orang makan cabai itu enggak pakai nasi, ya kan? Keripik cabai itu kan ada itu kan baru. Kalau kita mengistilahkan, meminjam istilah baru untuk syar'i tapi untuk istilah dunia ya ini makanan bid'ah itu. Tapi tidak punya konsekuensi apa-apa dalam syariat karena ini bid'ah dalam pengertian bahasa.
Kan nggak ada dulu makanan yang neko-neko yang macam-macam seperti sekarang. Sekarang bermunculan macam-macam makanan. Bukan itu yang kita maksudkan. Tapi baru dalam urusan agama. Hati-hati jangan sampai terjerumus dalam perkara-perkara baru dalam urusan agama. Kata Rasulullah, iyyakum wa muhdatsat al-umur, fa inna kulla muhdatsah bid'atun. Setiap yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Muhdatsah di sini pengertiannya konotatif ya. Pengertiannya sudah dalam pengertian muhdatsah fid din, meskipun kita tidak perlu menambahkan fid din. Kullu bid'atin fid din, tidak perlu menambahkan fid din karena dulu Nabi mengatakannya juga enggak begitu. Karena bid'ah yang dimaksudkan di sini sudah pengertiannya sudah jelas. Yani bid'ah dalam urusan agama, bukan bid'ah dalam urusan dunia. Kalau istilah bid'ah dimutlakkan seperti itu, disebutkan secara mutlak, maka maksudnya adalah bid'ah dalam masalah agama. Kalau kita sebut dalam urusan dunia itu beda lagi, jadi muqayyad sebutannya. Tapi kalau dimutlakkan maka itu adalah dalam urusan agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat wa kullu dhalalatin finnar, ada di dalam neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan hadis ini sahih. Talaqathul ummatu bil qabul, umat menerima dengan sikap menerima, umat menerimanya. Jadi tidak akan ada yang bisa selamat dari kesesatan di dunia ini, dan tidak akan yang bisa selamat dari ancaman siksa api neraka nanti di akhirat kecuali orang yang menempuh manhaj salaf. Kaget itu. Manhaj salaf adalah satu-satunya manhaj yang benar dalam beragama, dalam berislam. Karena manhaj salaf itu hakikatnya adalah Islam itu sendiri. Tapi karena banyak orang menyimpang, keluar dari Islam yang diajarkan oleh Nabi dan difahami oleh para sahabat, kita menggunakan istilah itu untuk membalikan, menarik orang supaya di dalam memahami Islam seperti orang-orang dulu dong, seperti para sahabat memahami Islam. Karena kita untuk bisa paham pada Islam nggak mungkin kita lompat dengan akal pikiran sendiri, dengan perasaan sendiri, lalu kita akan bisa paham Islam seperti Islamnya Nabi Muhammad. Nggak bisa, karena kita membutuhkan jembatan untuk menghantarkan kita sampai kepada Islam yang dulu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, difahami dan dijalankan oleh para sahabat, dan seterusnya oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, seterusnya oleh a'immatul huda dan oleh para ulama hingga akhir zaman. Jadi harus menempuh jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ketika kita bilang harus kembali kepada manhaj salaf, maksudnya harus kembali kepada jalan yang ditempuh oleh para generasi tiga pertama yang dimuliakan Allah ketika mereka memahami Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka memahami Islam. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan maka mereka itulah orang-orang yang bersama-sama dengan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah? Mereka itu adalah an-nabiyyun, para nabi, was-siddiqun, para siddiqun, Abu Bakar as-Siddiq, Aisyah Siddiqah, para sahabat adalah siddiqun, wasyuhada, para syuhada. Apa ada
yang dinyatakan sebagai syuhada disaksikan oleh Allah kecuali sahabat Nabi SAW. Ahlu bai'atur ridwan, ahlu badr, disaksikan mereka adalah sebagai orang-orang yang masuk surga. Al-ashra al-mubasysyarun bil jannah. Kalau orang sekarang mati dalam peperangan, ya kita hanya mampu berdoa mudah-mudahan dia syahid. Tapi untuk memastikan dia syahid pasti nggak bisa. Yang pasti syahidnya adalah sahabat yang mati dalam medan pertempuran disaksikan oleh Rasulullah sebagai orang yang mati syahid. Maka orang yang telah mendapatkan anugerah nikmat dari Allah, yang nikmat itu nikmat terbesar, adalah para nabi, para siddiqin yaitu para sahabat, syuhada juga para sahabat, wassalihin. Orang yang dinyatakan sebagai salihin, mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya adalah para sahabat. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman yang terbaik. Kalau kita berjalan bersama mereka, meskipun kita sendirian sekarang ini, maka kita berjalan sesungguhnya berteman, mempunyai sahabat mereka sebagai teman-teman kita. Makanya seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa jamaah kalau kita hidup berjamaah artinya ma wafaqal haq. Al jamaah itu adalah selama itu sesuai dengan kebenaran, dengan al haq. Wa in kunta wahdaka, meskipun kamu sendiri. Kalau sendiri tapi kita tetap berpegang pada al-haq, berpijak pada landasan yang hak, maka kita bersama-sama dengan jamaahnya para sahabat. Disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah atau disebut ahlul jamaah. Jadi saya ingin mengulang pertanyaan, mengapa harus manhaj salaf, kan gitu. Ya, mengapa kira-kira? Itu tadi salah satu jawabannya misalnya adalah hadis yang tadi sudah kita kemukakan, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian berjual beli dengan cara ainah, kalian mengikuti ekor sapi, ridho dengan cocok tanam dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepadamu, dan Allah tidak mencabut kehinaan itu sampai kamu kembali kepada agamamu. Harus kembali kepada agama kita. Agama kita itu agama yang kita fikirkan, agama yang kita rekayasa dengan perasaan kita, agama yang kita rekayasa dengan akal fikiran kita, atau agama kita itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semuanya kan sekarang Muslim, dinul Islam. Iya, tapi sebagian kaum muslimin menjalankan agama itu, yang dijalankan itu adalah rekayasa akal fikiran sendiri, rekayasa perasaan, bukan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Cuma kita melabeli dengan Islam, itu saja. Agama dikasih label Islam, padahal mungkin bukan. Ada sebagian atau unsur-unsur yang bukan termasuk Islam, tapi kemudian dilabeli sebagai Islam. Keluarga Islam, kemudian kehidupan masyarakat Islam, padahal jangan-jangan nggak Islam. Ekonomi Islam, politik Islam, apa Islam, benar-benar Islam apa enggak? Itu yang perlu kita pelajari, dan itu yang perlu kita cermati. Mana yang Islam kita ambil, mana yang tidak kita singkirkan, kita buang. Itu yang namanya tasfiyah, upaya untuk memahami Islam secara jernih. Ya, upaya istihad, ya, upaya kita, usaha kita. Kalau kita berusaha terus kemudian
sampai mentok, ada kekeliruan, maka kita hanya berharap ampunan dari Allah, karena kita tidak ada yang sempurna, tidak ada yang maksum. Kita kewajibannya adalah berusaha. Jadi itulah usaha yang harus kita lakukan. Seperti halnya juga yang dikatakan oleh Imam Malik yang tadi sudah kita sebutkan di muka, bahwa lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan bisa memperbaiki keadaan akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadikan awal umat ini menjadi baik. Jadi kita kembali ke sana. Kalau orang bilang tauhid, bilang akidah banyak, bilang iman juga banyak, bilang amar ma'ruf nahi munkar banyak, bilang dakwah itu juga banyak. Tapi kita harus berusaha untuk mengikuti jalan yang benar. Jadi sekali lagi, manhaj salaf adalah jalan yang ditempuh oleh para salafus salih dalam memahami Islam. Jalan cara yang ditempuh oleh para salafus salih dalam memahami Islam, dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Makanya Imam Ahmad mengatakan usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah. Yang dimaksudkan pokok-pokok sunnah adalah pokok-pokok akidah di kalangan kami para ulama, kata Imam Ahmad, adalah at-tamassuk bima kana alaihi sahabah wal iqtida' bihim. At-tamassuk, berpegang dengan apa yang ditempuh oleh para sahabat. Prinsip sunnah itu adalah berpegang kepada apa yang ditempuh oleh para sahabat dan mengikuti jejak-jejak mereka, mengikuti jejak mereka. Jadi memahami manhaj salaf itu mencakup semua hal yang terkait dengan masalah-masalah Islam, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar dan lain-lainnya. Akidah mencakup rububiyah Allah, mencakup ifradullah bi rububiyatih. Jadi ketika kita bicara, yang saya kemukakan tadi bahwa yang bicara masalah akidah banyak. Enggak cukup kita mendengar seseorang mengajak orang lain untuk ikut ngaji apa yang dibahas tentang akidah, lalu kita sudah selesai seakan-akan sudah mantap. Enggak, akidah siapa dulu yang dibahas? Akidah Khawarij, akidah Mu'tazilah, akidah Syiah, atau akidah siapa? Karena semua orang berbicara tentang akidah. Maka akidah, kalau kita mengikuti manhaj salaf, ya meliputi mencakup masalah. Kita baca dulu ya, nanti kita kalau sempat kita uraikan secara garis besar satu persatu. Mencakup masalah rububiyah Allah, mencakup asma wa sifat Allah, mencakup uluhiyah Allah. Terus kemudian juga akidah tentang sahabat, akidah terkait dengan bagaimana keyakinan kita terhadap para sahabat, akidah tentang takdir, akidah tentang iman, dan lain-lain sebagainya. Akidah tentang rububiyah maksudnya adalah ifradullah bi af'alihi. Kita mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Maksudnya kita meyakini bahwa perbuatan Allah itu hanya satu-satunya Allah yang bisa melakukannya. Misalnya mencipta, mengatur, memiliki, ini adalah rububiyah Allah SWT.
Satu-satunya yang memberikan rezeki itu adalah Allah, itu rububiyah Allah. Satu-satunya yang mengatur segala alam semesta itu adalah rububiyah Allah. Satu-satunya yang mematikan, menghidupkan, menjadikan orang laki-laki, menjadikan orang perempuan itu adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam memahami masalah ini kita mengikuti manhaj salaf. Karena ada orang yang mencari Tuhan dengan akal, mencari Tuhan dengan akal. Ada yang mencari Tuhan itu dengan olah rasa. Kalau dia meditasi, kalau dia mujahadah, malam-malam merenung gitu, akhirnya sampai pada hakikat rububiyah. Akhirnya sampai pada hakikat rububiyah. Lebih parahnya lagi kalau sampai meyakini bahwa dia sudah menyatu dengan rububiyah Allah, ketuhanan Allah. Ada yang dengan akal fikirannya mencari Tuhan kemana-mana. Tuhan nggak usah dicari-cari, sudah ketemu kok. Fitrah manusia sudah paham akan Allah SWT. Pencipta alam semesta itu fitrah manusia sudah tahu. Kenapa harus mencarinya dengan akal fikiran? Kalau dengan akal fikiran, dengan debat, dengan pengosongan dulu, dikosongkan dulu pikirannya, kemudian mencari Tuhan. Kalau ketemu berdasarkan dalil akal, baru sampai kepada rububiyah Allah. Ini semuanya tidak ada dalam manhaj salaf. Dulu Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu, pada saat beliau masih musyrik, mendengar Rasulullah SAW membaca ayat amhumul khaliqun, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apa mereka dicipta tanpa ada pencipta, atau mereka menciptakan diri sendiri? Jubair ibnu Mut'im yang kala itu masih musyrik, tapi fitrahnya masih sehat, berpikir, loh, saya ada, nggak mungkin saya mengadakan diri saya sendiri, pasti ada yang mengadakan saya, nggak mungkin saya ada tanpa ada yang mengadakan. Langsung saat itu juga menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggak berpikir panjang karena sudah tahu. Orang-orang musyrikin dulu sudah tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Rububiyahnya sudah diyakini oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Nah, karena penyimpangan-penyimpangan inilah maka kita harus memahami masalah rububiyah. Tapi untuk memahami masalah rububiyah tidak sulit-sulit. Tidak sulit-sulit. Sekalipun kadang-kadang kita terjerumus dalam kemusyrikan yang mungkin seperti itu tanpa kita sadari. Walaupun itu syirik asghar dan tidak mukhrij anil millah. Syirik kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. Seperti Masya Allah wa syi'ta, untung ada saya. Untung memang dia yang menciptakan keselamatan. Memang dia yang membuat keselamatan. Kan Allah, ada Allah SWT. Manusia sama sekali tidak punya kewenangan untuk menyelamatkan siapapun, tidak punya kekuasaan untuk itu, hanya menjadi sebab. Iya betul. Makanya kita selamatkan juga lidah kita, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Jangan-jangan ungkapan saya sangat percaya diri ya. Jangan-jangan ke situ juga itu. Kita harus hati-hati itu. Coba kalau kita bisa ganti dengan istilah yang lain mungkin akan lebih baik. Kenapa enggak thiqah billah, percaya sama Allah. Wah, saya pertama kali percaya sama Allah.
tapi insya Allah saya bisa lah. Gitu aja. Kenapa dengan istilah yang kayak gitu? Enggak pede saya. Ya memang enggak boleh percaya diri, percaya sama Allah, sandarkan kepercayaan kepada Allah. Misalnya seperti itu. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kita belajar banyak. Tapi untuk masalah rububiyah insya Allah fitrah kita itu sudah memahaminya. Kemudian masalah asma wa sifat. Masalah asma wa sifat adalah masalah yang sangat penting. Makanya Rasulullah SAW bersabda bahwa inna lillah tis'ah wa tis'ina asman mi'ah illa wahid. Kama qala Rasulullah, man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah punya 99 nama, 100 kurang 1 sampai begitu. Ya, ditegaskannya oleh Rasulullah, Allah sesungguhnya punya 99 nama, 100 kurang 1 yang barang siapa menghitungnya niscaya dia masuk surga. Man ahsaha dakhala jannah, dijamin masuk surga siapa yang menghitungnya. Dalam riwayat disebutkan man ahsaha man hafidhaha. Barang siapa yang menjaganya, hafidhah bukan sekedar hafal, menjaga itu nama Allah dan menjaga bagaimana konsekuensinya ketika tahu itu nama Allah. 99 nama. Kalau nama Allah lebih banyak dari 99 nama. Tapi 99 nama adalah nama yang disediakan untuk para hamba Allah, barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Itu seperti itu. Allah juga berfirman, "Lillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah punya 99 nama. Allah mempunyai nama-nama yang sangat indah. Lillahil asmaul husna, Allah mempunyai nama-nama yang sangat indah. Fad'uuhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama ini. Jadi Allah punya nama-nama dan sifat-sifat. Dan kita harus paham nama-nama dan sifat Allah, tidak ada ilmu yang lebih agung setelah memahami uluhiyah Allah daripada memahami asma dan sifat Allah. Memahami uluhiyah Allah akan bisa sampai kepada uluhiyah yang sesungguhnya kalau kita faham nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lah kok masalah mempelajari asma wa sifat dikesampingkan, tidak menjadi hal yang penting. Gimana? Tuhan kita sendiri yang menciptakan kita, yang kita sembah setiap saat kita harus beribadah kepada Allah, yang kita sudah yakin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin dicipta hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian tidak tahu siapa Allah namanya, apa sifat-sifatnya. Dengan memahami sifat Allah kita akan berhati-hati. Kalau saya berbuat gini Allah akan murka. Kalau saya berbuat begini Allah akan memberikan rahmatnya. Kalau saya melakukan sholat, saya berharap sholat saya akan menjadi penyebab saya masuk surga. Tapi Allah tidak akan memasukkan surga kepada siapapun dengan amalnya, tapi dengan rahmatnya. Bukan amal yang menyebabkan orang, bukan amal yang menjadikan orang masuk surga, tapi rahmat dari Allah SWT. Akhirnya kita menjadi orang yang semeleh, tawadhu, tidak sombong, tidak protes kepada Allah SWT, karena kita tahu tentang Allah dan mempelajari asma dan sifat Allah. Seluruh hidup kita gunakan untuk mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Ya, jadi ada hal-hal yang apabila kita pelajari dari asma dan sifat Allah itu, ada hal-hal yang kita temukan sebelumnya kita tidak paham. Sebelumnya kita paham, kemudian kita jadi paham. Jadi itu pentingnya memahami asma dan sifat-sifat Allah. Tapi banyak orang yang telah melakukan penyimpangan dalam masalah asma was sifat. Ada yang menolak nama-nama dan sifat Allah. Ada yang menetapkan nama-nama Allah.
tapi tidak menetapkan sifat-sifatnya, seperti Mu'tazilah atau Jahmiyah yang menolak nama-nama dan sifat Allah. Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah, sungguh pun dia menetapkan nama-nama Allah. Kemudian Asy'ariyah menolak sebagian besar dari sifat-sifat Allah dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Makanya kita perlu memahami masalah asma dan sifat itu mengikuti bagaimana para salafus saleh memahami itu dan bagaimana para ulama yang memahami masalah itu sesuai dengan pemahaman yang benar. Jadi intinya dalam memahami asma wa sifat Allah ada manhaj yang benar, yaitu apa? Itsbat ma atsbatahu Allah li nafsihi minal asma was sifat wa nafyu ma nafallahu an nafsihi min ghairi tahrif wala tamthil, min ghairi tahrif wala ta'thil wa min ghairi tahrif wala takyif. Jadi menetapkan apa saja yang Allah tetapkan bagi dirinya, baik itu nama-nama ataupun sifat-sifat Allah. Demikian juga yang ditetapkan dan demikian juga yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah. Kita tetapkan semuanya itu. Apa yang ada dalam Al-Quran Sunnah tentang nama-nama dan sifat Allah kita tetapkan tanpa tahrif, tanpa berupaya untuk mengubah-ubah namanya, dan tidak berusaha untuk menolak, tidak bertanya tentang bagaimana hakikatnya, seperti apa rupanya, enggak boleh bertanya seperti itu, dan tidak menyerupakan. Orang mengaku beriman kepada Allah ketika Allah sampaikan berita. Coba kita beriman enggak dengan berita dari Allah? Setiap mukmin pasti mengaku beriman terhadap berita Allah, dan setiap mukmin pasti mengaku beriman terhadap berita Rasulullah SAW. Tapi mengapa ketika Allah memberitakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ayat yang senada, ada 7 ayat ini, ada 7 ayat yang senada. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsyir Rahman. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Ketika Allah membawa berita seperti itu, bertanya dia, protes, kok istawa? Istawa hakiki, berarti kalau Allah beristiwa, istiwaan hakikian, ada di atas arsy, berarti kalau Allah ada di atas arsy, jisim dong Allah itu kalau begitu. Fisik Allah itu. Ente mujassim, mengatakan bahwa Allah itu adalah jisim, fisik. Loh, kita jawab, yang mengatakan jisim itu siapa? Saya enggak pernah mengatakan Allah itu jisim. Kan kamu sendiri yang jorok cara berpikirnya, sehingga kamu bayang-bayangkan kalau Allah ada di atas arsy berarti jisim. Kalau pikiranmu tidak gambarnya jisim, itu tidak akan menjisim-jisimkan. Saya enggak pernah kok. Kita hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah sendiri. Istawa 'alal 'arsy, istiwaan haqiqiyan. Terus kemudian lahir pertanyaan berikutnya. Kalau begitu Allah ada di arah tertentu, berarti Allah punya arah. Kalau Allah punya arah berarti menempat di satu tempat tertentu. Akhirnya jisim seperti makhluk. Lah itu karena logika berantai yang jorok itu seperti itu. Gambarnya sudah gambar jorok dari membayang-bayangkan, jangan dari membayang-bayangkan. Enggak mampu otak kita membayang-bayangkan tentang khaliq kita. Maka ada pedoman min ghairi tahrif, tanpa mentahrif, tanpa mentakfil, tidak mengubah-ubah, tidak menolak, tidak membayang-bayangkan, dan tidak memisal-misalkan. Itu sudah dibuat pedomannya seperti itu oleh para ulama yang bermanhaj salaf. Tanpa mengubah-ubah apa adanya, tanpa menolak,
tanpa membayang-bayangkan, nggak boleh ada bayang-bayang. Walaupun terbayang, tindas bayangan itu, jelas itu bukan. Kemudian tanpa memisal-misalkan. Kemudian juga ijra'un nusus ala zahirihal la'iq billah. Pedomannya dalam masalah asma wa sifat. Yang kedua adalah memahami nas menurut zahirnya, tapi zahir yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya bagi keagungan Allah, bukan zahir yang difahami oleh mereka. Karena orang-orang mungkin memahami zahir padahal itu bukan zahirnya. Zahirnya beda dengan apa yang kita fahami. Zahir nas, zahirnya nas seperti ini, orang memahami beda. Ya, intinya itu perlu kita pelajari. Kalau waktu yang sedikit ini nggak mungkin kita akan bisa mampu untuk mempelajarinya dan lain-lain sebagainya. Demikian juga masalah uluhiyah, ya, uluhiyah ifradullah bil ibadah. Kita mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Makanya Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, maka hendaknya kamu ilmui, harus kamu ilmui bahwasanya la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampun kepada Allah bagi dosamu, dosa kaum mukminin dan dosa kaum mukminat. Tapi ada yang memahami uluhiyah menyimpang, dikiranya kalimat la ilaha illallah itu hanya untuk zikir, dasarnya adalah afdhalul dzikri la ilaha illallah, maka untuk zikir terus. Bahkan zikirnya tidak pakai aturan yang diatur oleh Nabi SAW. La ilaha illallah itu lingkupnya hanya untuk zikir siang malam seperti itu, walaupun kadang-kadang meninggalkan kewajiban. Sampai akhirnya zikirnya kenemenan gitu, disingkat illallah, illallah. Kurang singkat lagi karena khawatir kan kalau lagi zikir membaca la ilaha terus kemudian dicabut nyawanya oleh Allah, sedang mengingkari Allah, tidak ada ilah. Makanya kemudian disingkat menjadi illallah. Kurang ringkas lagi disingkat menjadi Allah. Kurang singkat lagi disingkat menjadi hu. Ya gitu ya. Jadi begitu. Ini kayak gini kok diringkas. Tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca la ilaha illallah. Fir'aun dulu ketika mau tenggelam kan bisa selesai mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Jadi mengakui tidak ada sembahan kecuali sesembahan yang disembah oleh Musa. Tapi karena sudah sampai tenggorokan nyawanya, tidak diterima oleh Allah taubatnya. Coba Fir'aun melakukannya itu sebelum nyawa sampai tenggorokan, sudah tenggelam, nyawanya sudah sampai tenggorokan, ruhnya, dia baru mengakui. Sudah nggak diterima taubat yang seperti itu. Kemudian ada juga penyimpangan dalam uluhiyah la ilaha illallah dengan memahami tidak ada pemberi rizki kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Nah itu menyimpang, bukan itu yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maksudnya adalah supaya orang hanya beribadah kepada Allah saja setelah mengakui rububiyah Allah. Setelah mengakui tidak ada Rabb selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rizki selain Allah, baru kemudian sampai pada la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga yang kita pelajari tentang sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW kita yakini sebagai sahabat Nabi, sebagai generasi salafus saleh yang pertama yang memahami Islam, mendekati apa yang sesuai dengan pemahaman Nabi SAW, terutama adalah para khulafaur rasyidun, terutama adalah Abu Bakar dan Umar. Karena itu Nabi SAW bersabda, iqtadu bihadainil ladaini min ba'di, Abu Bakrin wa Umar. Ikuti dua orang yang sesudahku ini, Abu Bakar dan Umar. Jadi pemahaman sahabat menjadi jembatan bagi kita untuk memahami Islam dengan benar. Maka keyakinan kita, akidah yang kita beragama dengan akidah ini, bahwa sahabat seluruhnya udul, orang-orang yang adil. Tapi ternyata ada orang-orang khawarij yang mengkafirkan sahabat. Ada orang-orang Rafidhah yang juga hanya menyatakan Ali dan beberapa sahabat yang diakui oleh mereka, yang lainnya dikecam, dicaci maki. Nah, kita harus selamat dari akidah mereka terkait dengan masalah sahabat. Begitu juga tentang takdir. Takdir ada Jabriyah, ada Qadariyah. Kita ingin selamat dari akidah mereka. Hati-hati dalam kehidupan ini. Kalau wujud Qadariyah yang nyata, Qadariyah mungkin nggak ada. Wujud Jabriyah yang nyata dalam bentuk fisik mungkin nggak ada, tapi pemikiran-pemikiran masih ada, pemikiran mereka. Jadi hati-hati. Asal atas nama amar ma'ruf nahi munkar terus kemudian kita ikuti, ini baik kok, amar ma'ruf nahi munkar, kita kerjasama dalam dakwah kok. Loh, kalau kemudian akidahnya seperti itu nggak beres, lah kita berjuang untuk memperjuangkan apa? Uluhiyahnya nggak beres, asma sifatnya nggak beres, amar ma'ruf nahi munkarnya nggak beres, tentang sahabatnya nggak beres. Kita bekerja sama nanti untuk membentuk sebuah sebuah masyarakat yang nantinya menjadi pengecam para sahabat? Ya enggak. Atau kita akan diam ketika mereka mengecam para sahabat? Ya enggak. Rela. Pak, Bu, kalau kita duduk dengan orang mencaci maki sahabat so enak perutnya sendiri, lalu kita diam saja? Atau harus memahami dia? Ya nggak bisa seperti itu. Sementara dia ngeritik kita, kamu kerjanya suka mencaci maki orang saja yang tidak sependapat dengan kamu, dicaci maki. Loh, bukan. Maksudnya saya nggak boleh mencaci maki orang yang mencaci maki sahabat. Mendingan saya membela sahabat mencaci maki kamu daripada saya diem ketika kamu mencaci maki sahabat. Kan seperti itu. Jadi hati-hati ya dalam dunia yang sekarang semakin banyak fitnahnya. Nanti kita akan terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan yang menyangkut masalah apa yang seharusnya kita yakini dan kita pegang. Tentang iman misalnya, iman, akidah tentang iman. Kita meyakini bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Dan iman meliputi keyakinan hati, perkataan lidah, dan perbuatan anggota badan. Tidak sama dengan iman menurut Khawarij, dan tidak sama dengan iman menurut Mu'tazilah, dan tidak sama iman menurut Murji'ah. Yaitu banyak orang yang memahami iman keliru dalam memahami iman. Iman itu adalah sesuatu yang tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Menjadi Khawarij, siapa yang melakukan kemaksiatan, dosa, kafir dia, karena imannya berarti hilang. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min.
tidak akan berzina seorang yang berzina ketika berzina padahal dia mukmin. Artinya ketika berzina dia kehilangan keimanannya. Nah, ketika itu dia kafir. Kalau tidak bertobat dia tetap dalam keadaan kafirnya. Khulud finnar menurut Khawarij. Menurut Mu'tazilah di dunia tidak kafir dia, fasik. Tapi punya istilah sendiri Mu'tazilah, al-manzilah bainal manzilatain. Tidak kafir, tidak mukmin. Murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, tidak mukmin, tidak kafir menurut Mu'tazilah. Fasik. Tapi fasik menurut Mu'tazilah dia bukan orang mukmin, tapi dia bukan orang kafir. Itu fasik menurut Mu'tazilah. Kalau fasik menurut kita apa? Fasik menurut kita apa? Fasik menurut kita adalah orang yang mukmin tapi tidak sempurna imannya karena dosa-dosa besar atau kemaksiatan kita. Itu fasik. Mukmin masih mukmin dia. Menurut Mu'tazilah udah nggak mukmin lagi dia di dunia, tapi tidak kafir. Di akhirat bagaimana? Kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka menurut Mu'tazilah. Menurut orang Khawarij juga kekal dalam neraka. Dan kalau orang sudah terlanjur masuk neraka, nggak akan keluar dia dari neraka. Hatta yaljal jamal fi samil khiyat. Sampai ada onta yang bisa memasuki lubang jarum baru bisa masuk surga. Kapan ada onta bisa memasuki lubang jarum? Ada ayat kan, ayatnya itu seperti itu. Hatta yaljal jamalu fi samil khiyat. Tapi itu kan maksudnya orang kafir, bukan orang yang mukmin, ada ketaatan, ada keimanan dalam dirinya, tapi kemudian masuk neraka. Dia akan keluar dari neraka. Dan pemahaman yang menyimpang itu sangat banyak terkait dengan masalah iman, tentang pelaku dosa besar, tentang takfir, tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Yuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu kerjanya ngapain? Gak pernah amar ma'ruf nahi mungkar, diem aja. Siapa bilang saya diem? Saya amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara saya yang saya yakini mengikuti manhaj salaf. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar ada tiga level dalam amar ma'ruf nahi mungkar kan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi fadzalika ad'afu al-iman. Siapa yang di antara kamu melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau tidak bisa, ubah dengan lidahnya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Siapa bilang saya enggak amar ma'ruf nahi mungkar? Memang saya tidak amar ma'ruf nahi mungkar mengikuti caramu, karena caramu adalah Mu'tazilah atau yang senada dengan itu. Ya kan? Mu'tazilah kan punya usul, punya landasan, punya prinsip-prinsip akidah. Khawarij punya prinsip-prinsip akidah, Rafidhah punya prinsip akidah. Orang-orang mereka yang keliling-keliling itu juga punya prinsip akidah. Prinsip akidah. Prinsip akidah Mu'tazilah ada 5. Prinsip akidah itu yang keliling-keliling dakwah itu ada 6. Tapi ketika kita kaji satu persatu ternyata itu bukan yang dimaksudkan dalam pengertian yang kita fahami. Prinsip akidah Mu'tazilah kelihatannya bagus. Prinsip-prinsip keyakinan mereka, 1 tauhid. Kan bagus ya. Tauhid bagus. Yang kedua al-adl, adil, prinsipnya adil. Yang ketiga al-manzilah bainal manzilatain. Yang keempat infadhul wa'id. Kalau Allah mengancam pasti ancamannya akan tetap berjalan. Kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini prinsip-prinsip mereka. Kan bagus amar ma'ruf nahi munkar. Tapi amar ma'ruf nahi munkar beda dengan apa yang ada dalam yang diajarkan di dalam Islam. Bukan itu
amar nahi munkar. Bukan itu yang dimaksudkan dengan tauhid. Bukan itu yang dimaksudkan dengan adil. Bukan itu yang dimaksudkan dengan infadhul wa'id, bahwa ancaman Allah berlaku. Allah mengancam, tapi tidak mesti Allah mewujudkan ancamannya. Terserah kepada kehendak Dia. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya Allah mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Sebesar apapun dosa itu, selama tidak mencapai sederajat dengan syirik akbar, maka Allah akan mengampuninya berdasarkan kehendaknya. Jika Allah menghendaki, Dia ampuni. Jika Allah tidak menghendaki, Dia akan adab dulu orang yang melakukan kesalahan, tapi nanti akan dikeluarkan dari neraka. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait dengan masalah manhaj salaf. Intinya apa? Bahwa manhajus salaf itu laksana safinatu Nuh. Kalau boleh diibaratkan itu seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang ikut naik selamat, siapa yang tidak ikut naik akan binasa. Jadi akan binasa yang tidak ikut naik kapalnya Nabi Nuh. Enggak peduli meskipun itu anaknya Nuh sendiri, kalau tidak mau ikut naik binasa. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyar kam ma'ana. Jadi waktu itu Nuh memanggil putranya, wahai anakku, sedangkan putranya terpisah dari Nabi Nuh. Wahai anakku, mari naik ke kapal bersama kami. Tapi Nuh menjawab apa? Dengan kekuatan logikanya. Nuh menjawab dengan kekuatan logikanya. Sa'awi ilal jabali ya'simuni min ma. Saya akan berlindung di gunung itu, enggak mungkin, menurut akal itu enggak mungkin airnya akan mencapai puncak gunung itu. Tapi kemudian ternyata gelombang air itu bergelombang sangat besar dan menelan tubuh anaknya Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi manhaj salaf itu kasafinatin Nuh. Barang siapa yang naik di kapal ini, barang siapa yang berpegang pada manhaj salaf ini, dia akan selamat. Dan barang siapa yang meninggalkannya, dia akan celaka. Tapi memang harus kita pelajari terus menerus. Maka jangan sampai yang seperti yang dikatakan oleh para sebagian ulama ini ngajinya hanya dari umum ke umum terus. Mestinya belajar itu ya ada kurikulumnya, ada jadwal, ada teraturnya. Sekarang belajar akidah baca kitab apa tentang asma wa sifat, tentang uluhiyah, tentang apa, tentang sahabat, atau membaca misalnya syarah akidah wasitiyah, di situ cukup lengkap. Jadi kita punya mempelajari itu ada tahapannya yang jelas. Ini semangat beragama ketika ada kajian umum saja terus nggak dicatat, ketika ada dicatat nggak dibuka lagi. Ya kalau sudah pintar-pintar, sudah bisa menguasai semuanya nggak masalah. Tapi kalau tidak, ya akan rugi. Dan yang paling perlu kita perhatikan sekarang ini adalah bagaimana caranya kita memohon keselamatan kepada Allah SWT supaya hati kita itu tidak ada ghil terhadap sesama orang-orang yang ingin bermanhaj salaf. Kalaupun orang punya kesalahan pasti nggak ada orang yang bisa lepas dari kesalahan. Karena kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, sengaja atau tidak sengaja. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertaubat. Dan masalah hati adalah masalah yang berat.
Makanya belajar ikhlas, bagaimana para salafus saleh dulu ikhlas, itu juga satu hal yang tidak boleh kita lewatkan. Belajar tentang ikhlas itu harus. Kok belajarnya tentang ikhlas terus, kayaknya nuduh saya nggak ikhlas. Kok merasa tertuduh itu? Enggak, kita sedang menjelaskan tentang ikhlas. Bagaimana para sahabat, bagaimana ulama-ulama yang berpengalaman itu menyatakan bahwa ikhlas itu adalah pekerjaan yang paling berat. Pekerjaan fisik yang seberat apapun, ternyata ikhlas itu lebih berat daripada pekerjaan fisik yang kayak apapun beratnya. Ini berdasarkan pengalaman para ulama dulu yang hidupnya itu untuk khidmah melayani Islam dan umat Islam. Mungkin itu saja dulu yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan saya coba jawab, kalau tidak bisa jawab ya tidak dijawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini semuanya kita menjadi amal soleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan bermanfaat untuk hidup kita di dunia maupun di akhirat, dan kita menjadi orang-orang yang mulia dengan manhaj salaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Gak usah ikut-ikutan. Gak usah ikut. Kalau kita tidak tahu, jangan ikut-ikutan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Karena pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi kalau kita tidak tahu apa sih tahdzir dan kenapa sih kok bisa mentahdzir dan kenapa sih kok ditahdzir, kalau kita tidak tahu ya udah nggak usah kita ikut-ikutan. Kemudian yang terkait dengan tahdzir mentahdzir itu sebenarnya kan juga harus melihat maslahat dan madarat, harus memahami ilmunya dulu, dan itu luas untuk dibahas dan untuk dikaji. Jadi kita lebih baik nggak usah ikut-ikutan saja. Ya, dari kapan kita mentahdzir, kapan kita tidak mentahdzir, siapa yang boleh kita tahdzir dan siapa yang boleh mentahdzir, itu harus kita pelajari. Semuanya ada ilmunya. Dan kalau kita mengikuti manhaj salaf, ya kita akan hati-hati terhadap masalah ini. Dan masalah tahdzir mentahdzir kan juga bukan bukan sesuatu yang pokok, ya, bukan sesuatu yang pokok. Apalagi yang berkembang sekarang ini itu bukan masalah yang pokok. Itu jika diperlukan. Para ulama dulu menulis tentang kitab-kitab tentang rijal, disebutkan di dalamnya tentang ini kadzab, pendusta, ini mungkar, ini dan lain sebagainya, itu untuk keperluan menjaga kemurnian hadis-hadis Nabi SAW. Lah sekarang kalau tujuannya adalah untuk menjatuhkan harga diri seseorang, ya apa perlunya? Apa perlunya? Belum tentu kita lebih selamat daripada orang yang ditahdzir. Wallahu a'lam bishawab. Lu pegang aja ayat itu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Enggak tahu saya. Ya mudah-mudahan kita semua kaum muslimin mendapatkan hidayah, taufik, dan semakin lurus pemahaman kita
kemudian semakin kuat menjalankan apa yang kita fahami dan istiqomah, dan kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah. Salam. Halo. Dihentikan. Ya mungkin perlu duduk bareng, mengkaji bersama, terus kemudian mencarikan solusinya, pemecahannya seperti apa. Kita kan nggak tahu ya persoalan yang terjadi itu seperti apa sesungguhnya, latar belakangnya seperti apa. Jadi ya intinya kalau itu sampai terjadi, saya menjawab sesuai dengan apa yang saya paham. Arti dari pertanyaan itu. Jadi itu ya mestinya kalau sama-sama bermanhaj salaf perlu duduk sehingga nanti bisa ada antisipasi terhadap hal-hal yang mungkin tidak maslahat berkembang di kalangan itu. Jadi kalau saran saya seperti itu, duduk sama-sama. Jadi supaya tidak berkembang hal-hal yang justru menjauhkan satu sama lain. Yang kedua, dan ini yang justru penting, ya berdoa kepada Allah, karena tidak ada yang bisa mentaklif hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mempersatukan hati-hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Kalau kamu berikan seluruh harta yang kamu miliki untuk mempersatukan hati-hati manusia, tidak akan bisa. Tapi Allah yang mempersatukan hati mereka. Tapi ada sebab-sebab yang harus dilakukan. Ya, berarti ada hal-hal yang saya rasa itu lebih banyak kepada persoalan hati itu. Ya, persoalan hati. Kalau persoalan ilmiah itu kan bisa diselesaikan secara ilmiah.
Kalau persoalannya itu ilmiah bisa diselesaikan secara ilmiah. Duduk misalnya di maktabah atau apa. Tapi kalau persoalannya hati ya masing-masing harus bisa mengendalikan hatinya sendiri-sendiri. Dan saya bukan orang yang ahli dalam menyelesaikan masalah-masalah gitu. Saya bisanya hanya ngasih saran saja gitu. Sedangkan ulama-ulama besar saja tidak mampu, apalagi hanya sekedar saya. Mungkin itu Allah a'lam. Udah adzan ya? Udah cukup. Jadi cukup. Nas'alullaha lana wa lakum at-taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.